3. Shalom. Shalom, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik. Pagi ini sebelum kita masuk, kita buat doa dulu ya. Maju ke depan 2 orang. Ayo 2 orang maju ke depan. Andini, satu lagi siapa? Lydia. Mari kita bernyanyi. Selamat pagi Bapak. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini semua karena karunia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar mengenai pembelajaran agama Kristen. Tuhan, berkati kami, berkati guru kami yang akan mengajar kami. Kiranya apa pembelajaran yang hari ini dapat kami terima. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Lydia sama Okta. Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk, Ibu mau absen dulu ya. Ada berapa orang yang nggak datang? Minta, Bu. Baru siapa lagi? Yuli, Bu. Kenapa mereka nggak datang? Nggak tahu, Bu. Berarti kita yang nggak hadir 2 orang ya. Tugasnya udah dikumpul sama ketua kelas sama Sabda? Udah, Bu. Udah. Nanti Sabda antar ke ruangan Ibu ya. Baik, Bu. Baik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu, ada yang tahu? Enggak, Bu. Hidup menurut kehendak Allah, Bu. Pintar, Sabda. Hidup menurut kehendak Allah. Oke. Di sini ada yang tahu apa yang dimaksud hidup menurut kehendak Allah? Hidup yang taat, Bu. Hidup yang taat, baru hidup yang sesuai dengan perintah-perintah dari apa, Sabda? Hidup yang sesuai dengan perintah Allah, Bu. Oke, hidup yang sesuai dengan perintah Allah, hidup yang taat. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Hidup menurut kehendak Allah yaitu hidup melakukan hal yang jangan ada yang ngomong-ngomong ya. Iya, Ibu. Kehendaki Allah. Apa hidup menurut kehendak Allah di sini? Hidup melakukan hal yang dikehendaki Allah, Bu. Iya, benar. Hidup melakukan hal yang dikehendaki Allah. Jadi kita hidup itu karena siapa? Hidup karena Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Baru kita bernafas, kita bisa sekolah,
yang dikehendaki Allah itu adalah hal yang benar. Oke. Coba kita buka Alkitabnya. Hey, perhatikan ke depan. Sebentar lagi kita mau ujian akhir semester. Ini pertemuan ke-11. Jadi jangan ada lagi yang main-main. Buka Alkitabnya Matius 12 ayat 50. Ayat 50. Ada yang dapat? Sudah dapat? Amin. Sudah, Bu? Enggak? Coba dibacakan Angel. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Oke. Di sana dikatakan sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa Bapakku itu? Allah. Allah. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga atau Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ada yang tahu maksudnya di situ? Berarti kita adalah saudara Allah. Berarti kita adalah yang punya kerajaan Allah. Paham? Paham anak ibu? Paham, Bu. Kita juga bisa lihat di, coba buka Efesus. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sudah pada dapat? Sudah, Bu. Coba dulu bacakan Lido. Oke, Ibu lah yang bacakan ya. Efesus 5 ayat 17. Begini firman Tuhan, didengarkan Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apa dikatakan di sana? Sebab itu Usahakan jangan bodoh supaya mengerti kehendak Allah. berarti kalau kita nggak mengerti kehendak Allah, kalau kita nggak melakukan kehendak Allah, berarti kita sama aja bodoh. Siapa di sini yang mau bodoh? Nggak ada, Bu. Siapa yang mau bodoh? Ada, Bu. Nggak ada kan yang mau bodoh? Oke, ada yang tahu lagunya? Jangan dulu kita ke situ. Ibu mau tanya, menurut kalian sikap-sikap yang menyatakan kita itu menuruti atau melakukan kehendak Allah apa aja? Coba. Sikap-sikap yang menyatakan ada yang punya spidol lagi? Mudah-mudahan spidol kita nih. Aku ada, Bu. Lagi pinjam dulu Ibu ya. Coba dulu yang punya spidol itu maju ke depan, tulis sikap-sikap yang menyatakan kehendak Allah. Maju ke depan cepat. Apa aja sikap-sikap Bu? Cepat. Sikap-sikap yang menyatakan kehendak Allah. Semangat, ayo. Sudah? Maksudnya gini loh, hal-hal apa aja yang kita lakukan dikatakan kita menyatakan kehendak Allah. Cepat. Siapa yang maju? Sabda maju dulu ke depan. Sikap yang menyatakan kehendak Allah. Ibu kasih satu clue. Berdoa. Itu sikap yang menyatakan kehendak Allah atau tidak? Iya, Bu. Ya, benar. Maju dulu Sabda. Apa lagi? Satu, berdoa.
Apa biar berwarna ruangan ini. Ya, baca Alkitab. Ada lagi? Maju Angel. Marah-marah ibu ini ya. Enggak marah-marah, ibunya lagi sakit jadi Sensian. tapi semangat. Iya, rajin ke gereja. Sikap-sikap yang menyatakan kehendak Allah. Berdoa, baca Alkitab, rajin ke gereja. Apalagi yang lain? Membantu orang tua itu sikap yang dikehendaki Allah atau tidak? Kehendaki. Hormat sama orang tua, sikap yang dikehendaki Allah atau tidak? Hormat sama guru, sikap yang dikehendaki Allah atau tidak? Iya bu. Siapa di sini yang sering melawan sama orang tuanya? Sering minta bu. Siapa yang sering di sini melawan gurunya nggak ngerjain tugas? Aku bu. Oh ya, bagus anak-anak Tuhan. Kenapa dia? Oh itu bu paling jauh itu melawan bu. Ya, oke lah, oke. Berarti berdoa, baca Alkitab, rajin ke gereja. Jadi kalau berbohong itu yang dikehendaki Allah atau tidak? Tidak bu. Berarti hal yang tidak dikehendaki Allah apa aja? Berbohong, melawan orang tua, tidak membantu orang tua, tidak dikehendaki Allah. Berarti hal-hal yang tidak baik ya. Iya bu. Iya ibu. Ada yang tahu lagunya tuh? Berbohong, baru? Bohong. Iya, berbohong, melawan orang tua, malas. Tuhan suka orang yang rajin atau yang malas? Yang rajin bu. Siapa di sini yang rajin? Siapa? Gak ada. Si Shirley bu. Malas? Nggak ada bu. Coba kita coba diri. Dan kita nyanyi. Nanti kita boleh. Oke. Aku senang. Diri dong. Aku Ayo, senang diri. jadi anak Tuhan. Ayo. 1, 2, 3 ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Jangan dulu. Coba bilang dulu sama yang di samping kalian, jangan bohongnya. Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan Tuhan ya. Oke, sekarang. Refresh. Jadi di sini Ibu mau cerita, ada nggak yang tahu toko Alkitab? Siapa di situ toko Alkitab yang menuruti kehendak Allah? Yang paling sering kalian dengar di sekolah minggu, siapa di sini lagi di sekolah minggu? Baru siapa lagi? Masih ada yang lagi ke sekolah minggu? Sekali kamu putri. Enaknya sekolah minggu kan? Enak bu mau dikasih bu. Itulah. Tapi ibu kalau minta sekolah minggu nggak kena kesembahan dihabiskan uangnya. Itu sifat yang tidak disukai Tuhan. Itu Itu kan kan apa tadi, Bu? buku toko Alkitab yang Dikasih mamanya 5.000. dikasih Yang setia nyamuk. Dikasih Oh kayak ini bu. Hati-hati. Ini kan tapi nggak nanti dimasak. lagi nanti dibilang si Menta, ingatkan dia ya. Iya ibu. Apa sabda? Toko Alkitab apa nih? Toko Alkitab yang menuruti kehendak Allah. Nu, Tahu. Nu, kenapa sih Nu? Ira? Situ menuruti Tuhan. Apa namanya itu? Membuat batra. Iya, benar. Padahal seharusnya buat batra itu di mana, Ira? Di laut.
melakukannya karena dia Percaya, Bu. menuruti kehendak Allah. Adanya yang mau misalnya kan disuruh mamanya buat dulu makanan kita itu, Lydia. Langsung maunya kalian? Enggak, Bu. Barang tunggu dulu, Ibu. Berarti itu bukanlah hal yang disukai Tuhan. Siapa tadi? Nabi Nuh. Baru siapa lagi? Abraham, Bu. Kenapa si Abraham sabda? Kalau kita datang kepada Tuhan tadi. Iya, kenapa dia dikatakan taat? Dia mau persembahkan anaknya yang tunggal. Bu. Anak tunggal itu. Anaknya satu-satunya. Anak yang sudah ditunggu tunggunya yang lama. Nah, coba buka. Coba buka. Coba buka Alkitabnya, anak-anak ibu. Kejadian 12 ayat 4. Berapa, Bu? Kejadian 12 ayat 4. Kenapa itu? Kejadian 12 ayat 4. Buka Alkitabnya, buka. Kejadian 12 ayat 4. Sudah ada yang dapat? Ibu baca di sana ya. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ada yang tahu ceritanya itu? Si Lot pergi kemana? Si Lot pergi kemana? Iya. Si Abraham pergi ke tanah Kanaan. Kenapa pergi si Abraham ke tanah Kanaan? Karena apa? Karena itu merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada dia, Bu. Iya. Karena tanah Kanaan adalah tanah yang dikehendaki Allah. Tetapi Lot pergi ke Sodom dan Gomora yang di sana sangat indah. Apanya yang indah? Pemandang Taman Yordan yang begitu indah. Dia hanya melihat dengan kasat matanya saja, tetapi dia tidak mengkehendaki apa yang dikehendaki Allah. Benar sekali. Coba lihat lagi dalam Kejadian 6 ayat 22. Ayat 22 atau ayat 12, coba kita tes ya anak ibu ya. Kejadian 6 ayat 22. Nah, dari ibu bacakannya, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah yang dilakukannya. Yang seperti dibilang si Ira tadi kan, Nabi Nuh pergilah membuat batra di atas gunung. Padahal membuat batra itu seharusnya di laut. Orang datang diomongin gak sih Nuh? Ih, gila itu pasti katanya kan? Iya, benar. Jadi kayak gitulah, kalau kita melakukan kehendak Allah, nggak semua orang kita yang menyatakan kita, dia baik kali segala macam atau segala macamnya. Tetapi akan ada orang yang akan menghina, bahkan menjatuhkan kita. Benar? benar. Ya, coba ibu ada gambar di sini. Coba diperhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar mengenai apa? Anak-anak baca Alkitab, Bu. Baca Alkitab. Ini Bermain, yang lagi bermain. jadi kira-kira ini yang dikehendaki Allah atau tidak? Yang mana yang dikehendaki Allah? Sebelah kiri, Bu. Kiri, Yang Bu. lagi membaca Alkitab, Bu. Berarti ini yang tidak. Dikehendaki. Jadi anak-anak ibu di sini sudah kelas 5. Pasti udah tahu membaca semua kan? Siapa yang melakukan hal yang di kanan ibu? Aku, Bu, setiap malam membaca. Udah berapa pasal kau baca sabda? Apa, Bu? Alkitabnya Aku suka membaca dari apa ya, Bu? Dari apa? Amsal. Oh, berarti mengenai didikan ya. Iya, Bu. Baru siapa yang sering melakukan hal ini? Yang di kiri ibu. Saya, Bu. Kalian bermain setiap jam, nggak pernah belajar.
Belajar Bu. Kalau disuruh belajarnya. Saya kelas 10 Bu. Sudah jam pagi sih Iya. belajar saya. Bisanya kita bermain tapi tanpa meninggalkan hak dan kewajiban kita. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo tanya. Nanti ibu yang nanya harus bisa jawab. Ada yang mau bertanya? Tak ada? Oke, siap-siaplah nanti kalian dapat tugas ya. Ya, Bu. Oke, di sini ibu simpulkan. Buka Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Efesus 5 ayat. Di sini dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Didengar ibu ya, ini ringkasan kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sutri, dengar ibu. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanyalah berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kita harus hidup menurut kehendak Allah supaya kita menjadi terang-terang dunia. Kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi kita jangan hanya asal membaca, ikut beribadah, atau melakukan hal-hal yang rohani, tapi sebenarnya di dalam hati kita tidak melakukan kehendak Allah. Jadi ibu akan kasih tugas, ambil buku tugasnya. Sudah Bu. Buat dulu di buku catatannya, nanti ibu nilai, ibu kasih ke sabda, dikasih sama kalian ya. Yang pertama, tuliskan sikap-sikap menurut kehendak Allah. Udah? Yang kedua, ceritakan pengalamanmu hidup menurut kehendak Allah. Jadi ceritakan saja yang di rumah apa yang kau lakukan, tapi jangan yang bebeknya aja kalian tulis ya. Dengarnya ibu. Dengar Bu. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita. Ingat ya, besok minggu depan kita sudah mungkin pertemuan terakhir sebelum kita mengadakan ujian. Jadi harus belajar ya anak-anak ibu ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita pulang kita berdoa. Lipat tangannya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan proses pembelajaran kami. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami ini, kiranya Tuhan memberkati hati, pikiran, dan jiwa mereka, sehingga mereka mampu mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang akan mereka terima. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Oke, Ibu permisi dulu ya. Ya Bu. Tetap semangat belajarnya. Ya, Bu.